Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian kebun saya ini ya, atau mereview kebun saya. Ini kita mulai dari pintu. Nah, seperti ini. Kita mulai dari sini aja, kemudian ini pintu keluar. Nah, di sebelah kiri ini ada perabotan AB mic saya. AB mic ini saya taruh luar, dan yang lainnya saya taruh dalam, karena kalau kita taruh luar itu dia akan ngelumut ya, karena jadi hijau. Lihat, ini agak ngelumut. Yang kuning karena ini terpapar sinar matahari. Kalau pagi ini terkena sinar matahari, itu enggak bagus ya, lebih baik ditaruh di dalam. Nah, ini ada perabotan untuk menambah nutrisi. Ini juga ada pompa galon, ini untuk pengambilan nutrisi supaya tidak repot untuk menuangkan. Nah, ini juga ada botol. Nah, seperti itu. Kemudian di atas sini ada papan untuk informasi. Ini misalnya kalau saya nambahin nutrisi, saya tulis untuk data ya, data instalasi lah. Kalau misalkan panen berapa kilo juga saya tulis. Ini kebetulan masih kosong. Untuk sebelah kanan di sini ini ada perabotan juga seperti netpot dan pompa seperti itu. Ini juga bak untuk mengaduk nutrisi. Di dalam sini ada apa ini, kayak HCl dulu ya, pembersih dan zero trap. Nah, di sini ada netpot yang telah dibersihkan. Kemudian di atas ada keranjang untuk panen. Ini ada netpot 7 cm untuk pipa 2,5 dim. Netpotnya seperti ini, dan ini yang 5 cm untuk pipa 2 dim untuk sistem permajaan sama. Nah, ini ada isolasi. Ini sudah tidak saya pakai karena saya itu mengemasnya sekarang sudah keresekan ya, 1 kiloan, jadi nggak pakai isolasi. Ini pompa masih fungsi. Sebenarnya ada banyak yang rusak-rusak, itu sudah saya buang. Saran saya sih mending cari yang pompa yang agak mahal, yang bagus, itu bisa awet. Oke, sebelah sini kemudian kita maju. Di sini di tiang ini ada alat ukur TDS dan pH meter. Ini TDS 3. Ini tidak saya gunakan sama sekali, cuman saya biarkan begitu aja. Kita akan lihat ini rusak atau enggak ya. Kita coba nyalakan. Oh, masih bisa. Saya kira rusak karena tidak saya gunakan nih. Dan yang ini saya coba, oh, nggak bisa, ini rusak. Mungkin baterainya habis. Kalau yang ini ada di S3 bisa, masih menyala dengan bagus. Nggak pernah saya gunakan, ya saya gunakan cuma buat konten aja lah. Dan di sini meja pertama, terlihat dari pojokan sini, ini adalah jalan untuk keluar masuk sepeda motor lewat sini, dan ini adalah penampakan dari pojok kiri. Nah, seperti itu. Saya menggunakan 3 tandon. Setiap meja saya beli 1 tandon. Ini meja pertama saya tanami sawi pakcoy. Ini kira-kira berapa ya, berapa hari saya lupa. Nah, ini tandonnya menggunakan tandon ukuran berapa ya, 200 liter kalau nggak salah. Ini tandonnya, ini tandon sebenarnya warna abu-abu karena panas, jadi saya cat menjadi putih. Nah, ini ada keran untuk tandon ke utama, tandon rumah. Dalamnya seperti ini. Sudah mau habis ini airnya.
Nah, ini untuk keran pembuangan air hujan seperti itu. Nah, itu yang satunya itu adalah keran untuk air baku ya, air biasa. Ini untuk sistem stop kontaknya saya gunakan seperti ini. Stop kontak itu yang satunya ke stop kontak persemaian ya. Untuk ini untuk sistem perkabelannya saya lewatkan atas dan menuju ke rumah. Dan di sini pakai kayu untuk rangka instalasinya, kayu. Ini saya rasa cukup kuat pakai kayu, tapi jangan pakai bambu ya, pakai bambu dia mudah rapuh, ini sangat cepat rapuh kalau pakai bambu. Terus saya akan pakai kayu lah. Nah, ini penampakan dari bawah, bawahnya cukup luas, banyak ayam berkeliaran dan sawahnya cukup bagus. Nanti rencana saya di bawahnya ada kolam ikannya supaya bisa memanfaatkan lahan dengan sempurna. Nah, ini untuk meja 2 masih kosong, ini juga kabelnya seperti ini. Dan stop kontaknya saya biarkan seperti ini aja, karena pada saat hujan ataupun malam hari itu semua kelistrikan di instalasi ini saya copot, saya cabut ya, jadi memang nggak ada listrik kalau misalkan hujan, jadi aman. Tapi tetap ya, ini ada kayak berkarat ya, karena ya terkena air juga, berkarat seperti ini. Pompanya masih di dalam nih, ini masih kosong. Rencana saya tanami pakcoy, tandunya sama. Nah, ini itu saya beri kain karena netes, biasanya saya beri kain supaya airnya itu netesnya ke pipa. Ini juga menggunakan kayu, ini cukup awet sekali ya kalau menggunakan kayu seperti ini. Nah, ini banyak sekali ayam di sekitar sini, jadi kadang-kadang itu juga ayamnya itu ya naik ke instalasi, tapi ya jarang lah. Ini untuk meja yang ketiga, ini menggunakan pipa warna putih dan tandonya juga sama dengan tandon sebelah. Nah, itu setiap meja, setiap tandon itu saya kasih keran. Ini adalah keran untuk pengairan air baku ya, air baku atau air biasa lah, air keran, air rumah itulah. Nah, di sini ada sumur rumah, ini menuju ke tandon atas. Ini untuk drumnya atau tandonnya itu kalau bisa pilih yang biru lah, kalau yang warnanya abu-abu itu panas. Ini pipanya juga warna putih, kalau bisa itu lebih agak meredam panas lah. Untuk stop kontak juga seperti ini, saya biarkan saja. Itu yang satu ke pompa, yang satu ke meja permajaan yang di ujung sana, permajaan. Oke, semua saya pakai L seperti itu ya untuk inputnya. Nah, ini banyak ayam sekali, ayamnya banyak di sini, tapi nggak masalah. Nah, ini selada maritima. Nah, ini meja kedua, ini meja pertama. Kita lanjut ke meja penyemaian. Di sini saya menyemai menggunakan talang seperti ini. Ini talang dari rosokan, jadi saya nggak tahu ini talang jenis apa. Oh, ternyata habis ini airnya, jadi kita cabut aja untuk pengairannya karena nanti rusak nih pompanya. Kita cabut, nanti kita isi dengan air biasa. Saya di sini pakai 2 pompa. Yang satu ini cuma air biasa, tapi yang satunya lagi yang di atas, di bawah sana itu sudah menggunakan AB mic, karena kalau kita dari kecil sudah menggunakan AB mic itu lumutnya luar biasa. Nah, ini belum
dikasih AB mic. Ini selada, ini belum dikasih AB mic, tadi masih air biasa. Nah yang sebelah sini ini sudah saya kasih AB mic. Lihat lumutnya itu benar-benar banyak sekali lumutnya. Jadi nanti kalau sudah daun 3 itu saya kasih AB mic supaya memacu pertumbuhannya. Kalau nggak dikasih AB mic ya itu warnanya biasanya kuning. Nah untuk tandanya seperti ini, karena kita menggunakan pompa yang cukup kecil, untuk tandanya kita angkat ke atas menggunakan seperti itulah kayu lah. Nah ini saya beri tataan kayu. Ini lubangnya sekecil mungkin ya, pokoknya yang penting ngalir gitu aja. Nah kita pindah ke bagian sana aja supaya lebih enak. Ini cukup sempit sekali. Nah ini tiang untuk itu hama yield trap masangnya. Nah ini terkena ayam kalau nggak salah. Ini mungkin ayamnya naik ke instalasi. Untung cuman beberapa aja, untung cuman 3 tanaman aja yang rusak, yang lain masih aman lah. Tuh, nah itu bagian sana. Nah ini adalah tandon untuk AB mic. Untuk tandon kedua ini sudah saya kasih AB mic. Warnanya juga itu saya kasih batu supaya tidak terbang terkena. Nah ini aja, ini juga untuk persemaian yang tadi kita tutup ya supaya tidak lumut. Nah ini saya bolongi seperti itu. Sama itu juga menggunakan pipa 3/4. Itu kita akan lihat. Nah di sini lumutnya sudah mulai keluar, lihat masuk ke dalam. Jadi nanti sambil menunggu di peremajaan kita biarkan di sini dulu sampai agak besar, baru nanti kita pindah ke peremajaan. Ini selada. Nah lubangnya tuh kecil ya, jangan kenceng-kenceng, nanti malah apa itu semuanya terikut arus. Untuk jenis talangnya itu talang nggak tahu apa ya, karena nyari di rongsokan banyak. Nah itu dari penampakan dari pojokan sini, ini kelihatannya banyak tapi sebenarnya kalau kalian lihat langsung itu sedikit ya. Untuk outputnya saya kasih L seperti itu, dan T sebenarnya sama aja kalau kalian pakai langsung T 2,5 dim itu sama aja hitungannya. Ini saya nggak pakai lem ya, cuman pakai selasi karena supaya bisa dibongkar pasang. Nah itu menuju ke tandon semua pakai selasi, tidak ada yang pakai lem. Nah ini ada yang bocor di sini, ada yang bocor cuma atas gitu aja, nggak masalah. Lama kelamaan dia akan tertutup oleh lumut. Nah di sini saya juga pelihara ikan. Di bagian sini ada kolam ikan nila. Kita coba kasih makan. Ini biasanya saya kasih makan bekas lada. Oh cukup banyak di sini kolamnya. Ini sudah 3 periode ya untuk nilanya, karena nila di sini sudah apa itu, kalau sudah tua dia akan beranak dan terus seperti itu terus. Jadi beranak kemudian besar, beranak lagi, pokoknya tidak ada habisnya lah ikan nila ini. Ini sudah 3 periode untuk nilanya dan lumayan. Nah ini tutup persemaian, jadi kalau hujan kita tutup. Nah talangnya itu seperti ini talangnya. Ini juga saya kasih filter tapi nggak saya pakai karena kesalahan dalam pembuatan lubang outputnya. Ini terlalu kecil ini karena saya memakai output 3/4 jadi kekecilan. Ini nggak saya pakai untuk filternya ya. Nah seperti itu.
Ini untuk sistem peremajaan yang saya pakai. Nah, di sini di pinggir jalan ini ada sistem peremajaan. Sama, saya menggunakan ini tanduan 90 liter dan pompanya pakai yang 3 meter. Ini sebenarnya berlebihan karena adanya ini, jadi saya pakai ini aja. Dan untuk outputnya seperti itu, kita tutup dengan tutup seadanya. Ini juga belum saya kasih atap, tapi ini ke depan saya kasih atap. Untuk lubangnya seperti ini, enggak terlalu besar karena nanti takutnya itu terbawa arus tanamannya. Yang penting basah, gitu aja lah. Nah, ini dari jauh nampaknya seperti itu. Di samping kanan ada hidroponik saya, itulah. Nah, ini dia dari atas. Ini lahannya kira-kira berapa ya, 9 meter kalau nggak salah, 9 kali 10 lah. Nah, di samping kiri ini ada tanaman polybag, tapi sudah saya bersihkan. Sebelumnya itu ada tanaman cabai dan tomat, sudah saya cabut di semuanya. Dan di bagian sana itu ada apa itu namanya, bunga telang. Bunganya yang warnanya biru itu bisa dibuat teh. Ini sangat rimbun sekali, luar biasa subur. Itu padahal cuma satu di situ dan satu di situ tanamannya, cuma 2 tanaman. Lumayan lah ya, pagar hijau tapi ya rumbuk. Ini mati, tanaman asam. Nah, di sana ada pandan dan lidah buaya, itu juga mau kering karena ini musim kemarau, males nyiram. Ini ada stroberi, ini nanti akan saya kasih tanaman kale karena tanaman kale itu ya apa itu, daya tumbuhnya itu lama, jadi enak. Oke, mungkin cukup segini aja video kali ini, dan terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.